Oke, halo teman-teman. Jadi apa namanya? Ini saya untuk video ini saya akan menunjukkan apa namanya kemarin ya. Jadi kemarin itu saya bikin apa namanya video tentang scripting. Nah untuk video kali ini saya akan lanjutkan proses pembuatan scripting yang kemarin. Jadi untuk scripting yang kemarin itu kan kita sudah masuk ke sini ya. Kita sudah bisa tentukan apa namanya em, likuiditas. Lalu kita juga ambil data makro. Kita gunakan itu sebagai mekanisme entry exit. Lalu kita juga mampu mencegah terjadinya transaksi redundan ya, yaitu transaksi yang dilakukan berulang kali ya. Nah, kita untuk transaksinya kita pakai averaging down ya. Jadi kita cek portofolio yang kita punya, kalau nilainya lebih kurang dari 20%, jadi istilahnya kita sudah loss 20%, kita averaging lagi, kita beli lagi dengan volume 100 lembar ya, atau satu lot ya. Nah, untuk kali ini saya akan coba sedikit, jadi kemarin ada apa error di IntelliSense-nya waktu kita apa namanya create tick sense ini, tick size ini ya. Nah, untuk yang baru ini kita sudah bisa ini tick size. Ya, dia otomatis create sendiri ya fungsi aksesornya get atau set ya. Untuk tick size ini dia cuma support get saja aksesornya. Nah, defaultnya itu dia kan ke base tick size ya. Kita maunya 22 tuh. Kalau kita mau 22 hari kita create-nya langsung 22 aja. Nah, ini mempengaruhi ke jumlah elemennya yang di sini ya. Lalu selain itu apa lagi ya? Kita sekarang butuh mekanisme entry exit ya. Jadi kemarin yang saya terangkan itu kan cuma mekanisme apa namanya? Kita beli kalau harga call-nya segini, tapi kita misal mau ambil em, data dari technical ya. Jadi misal kayak standar deviasi ya dan sebagainya ya. Nah, untuk itu kita pakainya ini. Kita create dulu indikatornya. Jadi saya bikin dulu di chart indikator misal deviasi ya. Pasti. Ini standar deviasi. Itu baru saya in di sini ya. Docker.create indikator standard deviation. Nah, untuk kalian mau tahu ini namanya dari mana, itu kalian cari di sini ya. Ini ada standard deviation. Nah, ini di ini ya, factory-nya ini ya. Toolstring-nya ini dia standard deviation. Nah, itu kalian copy copy paste aja. Jadi kalian copy paste ini aja ya. Nah, teman nanti SD ini dia jadi itu ya. Jadi apa namanya? Indikator yang kita masukkan ya. Nah, sekarang kita maunya gini. Saya akan ambil data elemen. Jadi sp.calculate ya. Nah, ini karena dia series, dia minta input datanya series. Di ini series. Nah, si series ini kalau nggak salah dia support langsung elemen ya. Jadi ini bisa. Nah, ini saya kasih elemen. Kita cek dulu konstruktornya deh. Kita ada 15 konstruktor untuk series. Saya maunya yang langsung kontennya dia elemen ya. Ini bisa. Ini bisa ya. Nah, kita pakai yang ini nih. Yang parameternya hanya elemen array ya. Ini kembaliannya ini akan sangat tergantung dari fungsi indikatornya ini ya, yaitu standar deviasinya ya. Nah, ini di standar deviasi ini kita kembaliannya apa? Itu adalah nilai standar deviasi terakhir ya. Oh iya, sama ini di standar deviasi ini kita punya konfigurasinya itu defaultnya dia untuk periodenya 14 hari ya. 14 hari. Ini kita bisa gini nih. Di config ya. Jadi kita akses konfigurasinya yang di standar deviasi. Kita pakai ini aja interface-nya ya. Di interface period kita ganti jadi 20 misalnya. Untuk ini karena dia prosesnya cuma sekali aja,
setting konfigurasi kita masuk aja di init ya. Jadi biar nggak terlalu banyak proses waktu kita tik. Tiknya ini kan berkali-kali, kalau initnya cuma sekali ya. Jadi kita calculate kembalinya itu standar deviasi terakhir dia dalam bentuk array of double ya. Jadi kita kasih aja double SDGs misal ya. Ini array sama dengan, nah kita ambil nilai last state-nya ya, state sama dengan SDGs 0 ya. Jadi kembaliannya array cuman satu aja datanya ya, yaitu standar deviasi terakhir. Nah ini kita ambil deviasi terakhirnya ya, kita ambil indeks 0 ya. Nah lalu kita mau misal beli ya, kita beli kalau misal ini. Kemarin kita sudah kasih harga komoditas, kita juga cek ini enggak redundant dengan apa namanya, kita averaging down ya. Lalu ini misal itu plus ya. Saya maunya dia lebih besar 2 kali standar deviasinya dari harga sebelumnya ya. Jadi kita ambil aja gini. Harga sebelumnya. Ini kan harga terakhiran ini ya. Kita mau ambil harga sebelumnya kita minus 2 ya. Misal price. Nah ini price kita minus 2. Kalau minus 1 itu dia harga sekarang, harga terakhir. Oh iya, kenapa ini minus 1 ya? Karena indeksnya ini mulai dari 0 ya. Jadi kalau panjangnya ini 1, kita minus 1 kan dia 0 ya. Nah, lalu ini kita gini aja. Dot plus plus ya, kita pakai penutupan misal. Lebih besar dot price ya. Price dot plus ditambah 2 kali plus standar deviasinya ya. Saya kasih kurung lagi. Jadi ini kita mau ngecek momentumnya nih. Kalau dia harga penutupannya lebih besar daripada harga sebelumnya ditambah 2 kali standar deviasinya, jadi kan naiknya cukup signifikan ya. Kita beli. Jadi ini apa namanya, price action entry ya. Lalu kita akan jualnya di mana? Ya terserah kalian ya. Ini untuk entry-nya kayak gini. Tapi kalau jualnya kalian bisa pakai entry ke atas atau apa namanya, momentum ke atas atau momentum ke bawah ya, terserah kalian ya. Misal saya mau jual juga kalau sama ya. Misal, nah, jadi saya baru akan jual kalau dia momentumnya juga sama ya. Jadi dia momentumnya ke atas juga ya. Exit. Ini komentar ya. Saya kasih komentar ini. Jadi kita membedakan antara mana yang entry, mana yang exit. Kita kasih komentar. Jadi kalau harga penutupannya lebih besar daripada harga sebelumnya ditambah 2 kali standar deviasinya, kita exit sell ya. Oke, jadi kita sudah ada mekanisme entry exit pakai technical ya, technical analysis. Kita sekarang juga sudah bisa ini set tick size-nya, kita mau atur berapa tick size-nya. Cuma ini kalau saya apa namanya? Ini di inisialisasi kita minta periode 20 hari. Jangan sampai tick size-nya 19 misal. Ini nanti jumlah yang dimasukkan ke apa namanya? Indikator technical nggak akan cukup. Jadi kita harus lebih besar ya. Lebih besar dari ininya. Apa namanya? Tick size-nya. Tick size-nya ini harus lebih besar daripada periode yang kita gunakan di apa technical indikator ya. Itu kalau kita pakai standar deviasi. Nah, mungkin kalian bisa juga pakai
apa namanya, indikator yang lain, misal RSI atau Bollinger Band ya. Mekanismenya sama, cuman kalau untuk Bollinger Band kita ganti ini dengan ininya ya, apa namanya? Kita buka ini Bollinger Band. Nah, ini kan ada nama ininya ya, Bollinger Band ya. Itu kita ganti aja dengan ininya dengan Bollinger Band. Nah, cuma ntar nilai kembaliannya yang ada di mana? Yang di sini STTS ini juga berubah ya mengikuti dengan script Bollinger Band-nya. Nah, untuk script Bollinger Band-nya itu dia kembaliannya ada dua ya, upper band sama lower band. Jadi untuk indeks nolnya dia upper band, indeks satunya dia lower band. Dia juga dalam format double ya, array of double ya. Memang untuk yang ini kita gunakan aja standar deviasi. Jadi sama-sama untuk apa namanya, sama-sama volatility itu ya, apa namanya, indikator ya. Kita coba simulasikan aja. Ini nggak ada masalah ketika kita build. Pastikan sebelum kita jalankan di simulator kita save dulu ya filenya ya. Karena takutnya kalau kita belum save, filenya masih yang lama. Kita jalan di simulator. Nah ini simulatornya tadi baru saya perbaiki juga. Jadi kemarin kita ternyata belum ada ini ya, konfigurasi periode simulasinya ya. Jadi kapan dia start, kapan dia end. Nah untuk yang fix update yang terbaru ini nanti saya kasihkan startnya kapan, endnya kapan ya. Lalu kita juga ada konfigurasi trade commission 0,5% dan trade skenario-nya random ya. Oh iya, ini saya belum terangkan. Kan kemarin kita sudah bisa bikin ini ya, konfigurasi sendiri, tapi kita bingung cara mengaksesnya. Cara mengaksesnya gimana? Nah, kita misal gini. Misal kita mau ini, mode ya. Yang kemana ada modenya ada dua macam ya, mode agresif dan mode moderate ya. Nah, kalau kita mau mode, misal kita gini aja. Kita cek dulu di configuration, config ya ini di sini. Switch ini aja, kita pakai config.mode ya. Nah, misal kita pakainya case satu mode ya. Ini kita pakainya misal agresif. Pabrik ini buat mekanisme entry exit-nya di moderate atau lebih agresif ya. Ini saya copy samain. Kalau saya nggak pakai kurung kurawal gini, itu otomatis apa namanya, statement berikutnya kan dieksekusi ya. Kalau statement ini terpenuhi. Cuman kalau kita punya lebih dari satu statement, misal ini debug.write. Nah, kita pakai kurung kurawal. Tapi kalau kita nggak pakai kurung kurawal, berarti hanya statement ini yang dieksekusi. Tapi yang ini apa namanya, akan selalu tereksekusi. Jadi tanpa memperhatikan kondisi yang di sini ya. Ini akan selalu tereksekusi, itu sama dengan ini. Otomatis akan sama. Ini lotnya itu 100, jadi kita masuknya satu lot ya. Ini masuknya 100 lembar. Bukan 100 lot ya, tapi 100 lembar. Lalu ini gini, untuk mode agresif kita pakainya hanya satu kali standar deviasinya. Untuk mode moderate kita pakai dua kali standar deviasi. Jadi kita kalau modenya moderate, momentumnya harus cukup tinggi, baru ini akan keeksekusi. Tapi kalau modenya agresif, momentumnya cuma satu kali standar deviasi aja, ini sudah tereksekusi. Oh iya, saya lupa. Kemarin kita mau cek nih, dana kita tersedia nggak? Jadi jangan sampai kita trading, tapi dananya nggak tersedia ya. Nah, caranya gimana? Kita mau beli. Jadi dana itu kan kita butuhkan kalau cuma kita beli aja ya. Jadi saya akses aja nih, broker.com, current capital ya. Harus lebih besar daripada yang kita akan mau beli ya. Kita pakainya ini. Itu plus kali
100. Karena kita mau misal kebutuhan lembarnya kita 100 ya volume. Atau gini aja deh, kita tulis aja 20 vol 100. Nah ini saya ganti semua jadi vol semua. Jadi ini sekarang volume semua. Lalu 20 target price sama dengan itu plus. Nah kita sekarang pakainya target price saja, bukan itu plus. Lalu yang di sini juga sama target price. Yang di sini juga sama target price ya. Nah, kita untuk target price-nya kita bisa macam-macam ya. Kita bisa pakai harga penutupan atau harga opening ya. Atau misal kita maunya itu plus ditambah standar deviasinya 1 kali ya. Plus bukan. Plus stated. Jadi kita bisa aja asumsikan ini momentum kan terus naik. Jadi kita pakai target price-nya kita naikin ya. Itu harga penutupan terakhir ditambah 1 kali standar deviasinya. Atau bisa juga kalau moderate apa namanya untuk yang sistem yang agresif ya, agresif kan berarti kita butuhnya 1 kali. Kalau untuk moderate kan dia butuhnya 2 kali ya, berarti kita 2 kali ya. Jadi kita asumsikan untuk moderate target price-nya adalah lebih itu ya, lebih lebih toleransinya lebih itu ya. Jadi dia lebih pasti dapat gitu. Itu terserah kalian. Nah, ini kalau misal capitalnya dia lebih besar daripada yang volume transaksi kita, transaksi dikali ini harga target price-nya, kita itu aja return. Karena oh ya capital lebih besar, oh capital lebih kecil ya. Jadi capitalnya lebih kecil daripada apa namanya total transaksi yang diperlukan ya. Kita return aja. Karena dananya nggak tersedia. Ini kurang lebih untuk cara pakai apa capital ya. Lalu sama kalau kita pakai di simulator kita ada dua macam sebenarnya. Ada current capital dan initial capital ya. Cuman kalau kita jalankan di broker di Mandiri Sekuritas ini, MOS aplikasi MOS itu current capital dengan initial capital sama. Karena kita nggak tahu apa namanya itunya apa namanya capital awalnya berapa. Yang saya tahu itu adalah nilai capital kalian waktu T equal T plus 0 ya. Nah, itu yang dipakai untuk current capitalnya ya. Lalu untuk penamaan kalian mau namakan ini misal botnya apa gitu, itu bisa kalian coba di sini ya. Tuh stringnya ini override kalian ganti misal Doraemon atau yang lain misal. Cuman saya pakai namanya bot sampel aja ya, bot X gitu. Nah nanti otomatis kalau kita save, ini akan muncul di sini ya, bot X ya. Oke, kita sudah tahu cara mengakses ini, mengakses apa konfigurasi. Lalu berikutnya kita akan mencoba menambah konfigurasinya, misal dengan ini ya, public threshold misal. Double ya, kita pakai double aja, threshold, pakai pet dan set ya. Defaultnya apa? Defaultnya kita isi aja 1. Nah, kita untuk thresholdnya ini kita akan gunakan di sininya ya. Jadi waktu dia ini standar deviasi kita kalikan config threshold. Jadi 1 kali standar deviasi terakhir dikali thresholdnya. Jadi kita bisa atur, misal kita save dulu, kita jangan di simulator. Kita bisa atur nih, apa namanya,
besar momentumnya berapa? Satu kali atau multipliernya, ini semacam multipliernya. Jadi kalau kita mau atur misal 2, ya maka ketika dia moderate, maka harus 4 kali ini ya, standar deviasinya baru dia akan beli ya. Jadi kita pengen bisa atur momentumnya, kapan kita beli, kapan kita jual. Misal seperti itu. Ups. Nah, oh ini kebanyakan ini ya, apa namanya? Kebanyakan kurung 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 tutupnya. Lalu kalau kalian mau misal mau akses cari simbol apa gitu, kemarin saya lupa. Ternyata kalian cuma jalan gini ya, misal tik, sorry, for the search. Ini nggak ada di dokumentasi. Ini sebenarnya ini fungsi internalnya si Stolizer. Makanya dia nggak ada di dokumentasi. Misal saya pakai com, oh sorry, kita pakai return ya yang tadi. Nah, ini dia kan dapat simbol-simbolnya apa aja untuk komoditas ya. Kita ada beef, ada crude oil, ada cotton, ada nikel, ada palm oil, ada gasolin ya. Nah ini, nah ini maksudnya apa? Jadi kita mau cari simbol apapun itu yang exchange ID-nya com. Com itu untuk komoditas. Nah kalau kita mau currency misal, nah kita support ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 ya, 6 currency ya. Ada Indonesia ke euro, dolar ke Indonesia, apa rupiah ya. Lalu ada juga harga perak, harga emas, palladium dan platinum ya. Lalu kita mau cari misal emiten yang ada di Jakarta Stock Exchange, JKT, yang ada di Bursa Efek Indonesia ya. Nah ini dapat semua nih emitennya. Total jadi sekitar 700-an emiten ya, lebih kalau nggak salah. Oh iya, termasuk broker juga ada ya. Broker ini kan ini apa? Ada nama-nama broker ya, perusahaan sekuritas ya. Nah, untuk kalian yang mau apa namanya mau coba sendiri, mau apa jalankan, kalian bisa download Stolizer-nya. Lalu untuk update-nya ini mungkin baru akhir bulan baru saya sediakan. Apalagi ya? Sama kalau kalian mau tanya-tanya tentang scriptingnya, bisa join Telegram di grup Stolizer ya. Masuk ke yang GDB ya. GDB itu programnya Linux untuk debugging ya. Jadi untuk pernah tahu program GDB kan? GNU debugging tool nggak salah. Nah, makanya saya beri namanya GDB Stolizer.exe ya. Jadi istilahnya itu forum grup khusus di Telegram yang memang fungsinya untuk debugging aplikasi Stolizer ya. Jadi kalian mau tanya scripting, mau tanya fitur, cara make, request fitur dan sebagainya, kalian join di Telegram ya. Sama kalau ada ide juga bilang-bilang ya. Nanti saya akan coba implementasi. Request indikator bisa juga di grup Telegram. Mungkin untuk video berikutnya saya akan coba apa namanya? Bagaimana cara membuat indikator sendiri ya. Jadi ini kan scriptingnya saya baru robot trader. Mungkin untuk berikutnya saya akan coba sedikit terangkan tentang pembuatan indikator ya. Jadi untuk indikator kita benar-benar fleksibel. Kalian bisa gunakan scripting kalian sendiri untuk membuat indikator kalian sendiri ya. Contohnya kemarin saya bikin indikatornya Fourier nih. Ini pakai matematika advance dan jadi dia pakai fast Fourier transform buat misahin apa namanya komponen-komponen cyclicnya ya. Nah ini indikator ini custom sih istilahnya. Untuk konfigurasinya juga sama kayak di kita pembuatan robot trading. Ini ada noise threshold-nya, lalu ada apa namanya show komponen sama periode forecastingnya ya. Tapi mungkin nanti saya akan bahas khusus untuk pembuatan indikator ya.